Setiap perjalanan selalu memiliki babak baru. Inilah bagian kedua dari cerita perjalanan kami menuju Bali. Setelah menempuh perjalanan dari rest area Surabaya, kami beristirahat beberapa jam di rest area Utama Raya. Tempat ini menjadi pilihan yang nyaman untuk melepas lelah karena fasilitasnya yang cukup. Mulai dari kamar mandi VIP yang bersih, musola yang nyaman, area parkir yang luas, tempat makan, hingga SPBU yang memudahkan pengendara sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Bagi teman-teman yang sudah mengemudi seharian dan ingin membersihkan badan sebelum melanjutkan perjalanan, rest area ini bisa menjadi salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan. Menurut kami, fasilitas seperti ini menjadi nilai tambah yang sangat membantu, terutama bagi para road driver yang menempuh perjalanan jarak jauh. Nasi ayam Nasi ayam pedas. crispy. Untuk makan malam, pilihan kami kembali jatuh pada nasi goreng. Setelah pagi tadi sarapan nasi goreng di rest area Batang, menu yang sama kembali menjadi andalan. Selain rasanya yang pas di lidah, penyajiannya juga cukup cepat, sehingga sangat cocok untuk dinikmati saat perjalanan jauh seperti ini. Nasi goreng dedek mengulang tahun kemarin di sini makan. Pagi-pagi nasi goreng. Malam nasi goreng. Nah, apa tuh beli memang sama bakmi? Dengan tubuh yang kembali segar, perut yang sudah terisi, dan kendaraan yang siap melaju, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Makan udah, salat udah. Sekarang 4 jam lagi ke pelabuhan Ketapang. Tidur ya? Tidur? Nanti. Cottage Cafe Pantai. Oh ya, ada kayak pantai. Nah ini nih bisnya ada ini, ada slipernya tuh di bawah tuh. Itu di bawahnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalur Pantura menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Meski waktu sudah menjelang tengah malam, jalur ini masih dipadati kendaraan. Aktivitasnya seolah tidak pernah benar-benar berhenti, dengan arus lalu lintas yang terus mengalir hingga larut malam. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melewati Pantura pada malam hari, tidak perlu khawatir. Jalur ini tetap terasa hidup karena selalu ada kendaraan lain yang berjalan beriringan. Meski begitu, tetap jaga konsentrasi, patuhi batas kecepatan, dan berikan jarak aman dengan kendaraan di depan agar perjalanan tetap nyaman. Semakin mendekati Pelabuhan Ketapang, suasana perlahan mulai berubah. Deretan permukiman dan aktivitas di sepanjang Pantura berganti dengan jalan yang lebih gelap dan tenang. Tak lama lagi, kami akan memasuki kawasan Taman Nasional Baluran, salah satu kawasan konservasi yang menjadi gerbang menuju ujung timur Pulau Jawa.
Pada siang hari, kawasan ini dikenal dengan hamparan savana yang luas hingga dijuluki Little Africa in Java. Namun, malam itu kami hanya ditemani cahaya lampu kendaraan yang menembus gelapnya hutan. Di malam hari, suasananya memang terasa berbeda. Jalan yang gelap, minim penerangan, serta beberapa tanjakan dan turunan membuat pengemudi perlu lebih fokus saat melintas. Namun, bagi teman-teman yang melewati jalur ini, tidak perlu khawatir. Selama kendaraan dalam kondisi baik, berkendara dengan kecepatan yang wajar, dan tetap menjaga konsentrasi, jalur ini dapat dilalui dengan nyaman. Hindari menyalip tikungan atau saat jarak pandang terbatas, dan nikmati perjalanan dengan tenang. Setelah melewati kawasan Alas Baluran, perjalanan kami menuju Pelabuhan Ketapang tinggal sekitar 1 jam lagi. Meski sudah dekat, arus lalu lintas di jalur ini masih cukup ramai. Jadi, tetap jaga konsentrasi, terutama karena banyak kendaraan besar yang juga melintas menuju pelabuhan. Bagi teman-teman yang akan menyeberang ke Bali, saya punya sedikit pengalaman yang mungkin bisa membantu. Jika membeli tiket melalui aplikasi Perigi, sebaiknya lakukan pemesanan sebelum tiba di kawasan pelabuhan. Idealnya saat jarak pelabuhan Ketapang masih sekitar 2 km atau lebih. Karena ketika sudah berada tepat di area pelabuhan, aplikasi terkadang sudah tidak dapat digunakan untuk melakukan pemesanan. Namun kalau belum sempat membeli tiket secara online, tidak perlu panik. Di sepanjang jalan menuju pelabuhan juga tersedia banyak konter yang melayani pembelian tiket penyeberangan. Selisih harganya pun biasanya tidak terlalu jauh, sekitar Rp10.000 dibanding membeli langsung melalui aplikasi. Sampai Ketapang juga. Akhirnya kami pun tiba di Pelabuhan Ketapang. Meski waktu sudah cukup larut, antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali masih terlihat cukup panjang. Rupanya banyak wisatawan dan kendaraan logistik yang juga memanfaatkan jalur penyeberangan ini. Sanur. Beruntung kami sudah memesan tiket lebih dulu melalui aplikasi Perigi. Saat itu juga sedang ada program diskon libur sekolah, sehingga harga tiket yang semula sekitar Rp213.400 menjadi Rp173.000 untuk kendaraan kami. Lumayanlah, ada penghematan sekitar Rp40.000 yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan perjalanan berikutnya. Penuh juga ini. Potong macet di jalan tadi katanya. Jadi numpuk sekarang ini. Setelah semua proses selesai, kini tinggal menunggu giliran untuk naik ke atas kapal. Satu persatu kendaraan mulai bergerak memasuki area dermaga. Rasanya tujuan yang sudah kami impikan sejak berangkat dari Bandung, kini benar-benar tinggal selangkah lagi. Sekitar 2 jam kami menunggu antrian, hingga akhirnya giliran kami tiba untuk memasuki kapal. Satu persatu, kendaraan mulai bergerak menuju dek kapal. Didominasi mobil pribadi, bus pariwisata, serta truk yang juga akan menyeberang menuju Bali.
Setelah hampir 24 jam perjalanan sejak berangkat dari Bandung, rasa lelah akhirnya mulai terasa. Begitu kapal mulai meninggalkan dermaga Ketapang, saya memutuskan untuk memejamkan mata sejenak untuk memulihkan tenaga. Bali deh, sampai Bali lagi deh. Penyeberangan Ketapang Gilimanuk memakan waktu sekitar 1 jam. Bagi kami, waktu itu menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk beristirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan di Pulau Bali. Sesekali, perjalanan jauh memang membutuhkan jeda, agar setiap kilometer berikutnya tetap bisa dinikmati dengan aman dan nyaman. Setelah berapa jam? 24 jam lebih jalan sampai Bali. 1:30 dari sana. Alhamdulillah, menjelang waktu subuh, kami akhirnya tiba di Pulau Bali. Kapal pun perlahan bersandar di pelabuhan Gilimanuk, menandai berakhirnya perjalanan panjang kami melintasi Pulau Jawa. Suasana liburan langsung terasa begitu kami turun dari kapal. Arus kendaraan menuju pintu keluar pelabuhan cukup padat. Sebelum melanjutkan perjalanan, seluruh pengendara dan penumpang harus melewati pemeriksaan identitas di pintu masuk Bali. Jadi, siapkan KTP dan SIM agar proses pemeriksaan bisa berlangsung lebih lancar. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang dari Bandung, kami resmi menginjakan roda di Pulau Bali. Di masjid yang biasa kita istirahat, Masjid Al Furqon. Di pelabuhan Gilimanuk, azan subuh sudah berkumandang. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk menunaikan sholat di Masjid Besar Al Mubarok, tempat yang hampir selalu kami singgahi setiap kali melakukan road trip ke Bali. Masjid ini menjadi salah satu tempat istirahat favorit para road tripper. Selain areanya yang luas dan nyaman, lokasinya juga sangat strategis, baik bagi pengendara yang baru tiba dari Pulau Jawa maupun yang akan memulai perjalanan menuju pelabuhan Ketapang. Disinilah banyak pengendara memanfaatkan waktu untuk menunaikan sholat, beristirahat sejenak, atau sekedar mengembalikan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah menunaikan sholat subuh dan beristirahat sejenak, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Kuta. Dari Gilimanuk, waktu tempuhnya sekitar 4 jam jika kondisi lalu lintas lancar dan tanpa banyak berhenti. Kepadatan biasanya mulai terasa saat memasuki wilayah Tabanan hingga Denpasar, terutama di musim liburan seperti ini. Lanjut pakai baju ini. Udah ganti. Sebelum berangkat, kami menyempatkan mengisi penuh bahan bakar di kawasan Gilimanuk. Mengawali perjalanan dengan tangki penuh membuat kami lebih tenang, karena fokus bisa sepenuhnya tertuju pada perjalanan tanpa perlu sering mencari SPBU di tengah jalan. Lanjut ke Kuta. Dari sini kami akan menyusuri jalur selatan Pulau Bali. Di daerah Jembrana, suasana perjalanan langsung berubah. Jalan di depan kami terlihat mulus, sementara di kiri dan kanan berdiri pepohonan yang menjulang tinggi. Di beberapa bagian, ranting-rantingnya bahkan saling bertemu hingga membentuk lorong alami yang menaungi jalan.
Meski sedang musim kemarau dan sebagian daunnya mulai menguning, suasananya tetap terasa teduh dan menenangkan. Kondisi jalan yang mulus membuat perjalanan terasa lebih nyaman. Sesekali kami mendahului kendaraan yang melaju lebih pelan, terutama kendaraan besar. Namun, saat menyalip, pastikan selalu memperhitungkan jarak pandang dan kondisi dari arah berlawanan. Jangan pernah memaksakan jika situasinya belum benar-benar aman. Sambil menikmati pemandangan di sepanjang jalan, kami terus melaju menuju Kuta. Rasanya, semakin jauh roda berputar, semakin terasa juga kalau tujuan kami di Pulau Bali sudah semakin dekat. Tak terasa, waktu sarapan pun tiba. Dan seperti biasanya, setiap road trip ke Bali, kami punya satu tempat makan yang hampir selalu kami singgahi. Namanya Rumah Makan Bidadari. Jujur saja, saya juga tidak tahu kenapa diberi nama Bidadari. Tapi yang pasti, tempat ini sudah menjadi salah satu langganan kami setiap kami melewati jalur ini. Rumah makan ini memang lebih dikenal sebagai tempat singgah bus-bus pariwisata. Meski begitu, pengendaraan mobil pribadi seperti kami juga tetap dilayani dengan sangat baik. Sistem makannya prasmanan, jadi kita bebas memilih lauk sesuai selera. Pilihan menunya didominasi masakan rumahan khas Indonesia. Rasanya pas di lidah, porsinya mengenyangkan, dan yang paling kami suka, harganya juga masih sangat ramah di kantong. Sarapan murah meriah. 25.000. Berapa, Kak? 20 dari 10.000. Ibu 15. Perjalanan kami lanjutkan menyusuri jalur selatan Pulau Bali menuju Kuta. Jalur ini menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan Gilimanuk dengan berbagai destinasi wisata di bagian selatan Bali. Arus lalu lintas di sini memang berubah-ubah. Ada kalanya lancar, namun tidak jarang juga tersendat. Jadi, jika berencana berkendara di jalur ini, sebaiknya tidak terlalu mengejar waktu dan tetap menikmati setiap perjalanannya. Untungnya, perjalanan di jalur ini tidak pernah terasa membosankan. Di beberapa titik, jalan membentang sejajar dengan garis pantai, menyuguhkan pemandangan laut yang membiru di sisi perjalanan. Angin yang berembus dan panorama khas Bali seolah menjadi teman sepanjang perjalanan. Bagi kami, jalur ini bukan sekedar penghubung menuju Kuta. Justru, disinilah perjalanan mulai terasa seperti benar-benar memasuki di Pulau Bali, dengan segala keindahan alam dan suasana yang menjadi ciri khasnya. Menjelang pukul 2 siang, kami akhirnya memasuki kawasan Denpasar, tepatnya di sekitar Puputan. Suasana perkotaan mulai terasa, lalu lintas kini mulai dipadati kendaraan dari berbagai arah, membuat perjalanan harus beberapa kali berhenti dan kembali berjalan. Kondisi stop and go seperti ini memang cukup menguras tenaga, apalagi di bawah teriknya cuaca Bali siang itu. Mesin terus bekerja
AC pun seakan tidak berhenti menjaga kabin tetap sejuk. Sementara saya mulai merasakan lelah setelah perjalanan panjang saat berangkat dari hari pertama. Setelah perjalanan panjang dari Bandung, rasanya tujuan kami benar-benar sudah di depan mata. Tak lama kemudian, kami pun tiba di Hotel 100 Sunset di Jalan Sunset Road, Kuta. Jujur saja, saat itu yang terbayang di pikiran hanya satu, mandi air hangat dan merebahkan badan setelah hampir 2 hari berada di perjalanan sejak berangkat dari Bandung kemarin. Untuk hari pertama di Bali, kami memutuskan tidak langsung berkeliling. Kami ingin memberi waktu bagi tubuh untuk benar-benar beristirahat dan memulihkan tenaga, agar bisa menikmati liburan ini dengan lebih maksimal di hari-hari berikutnya. Lalu, kemana saja destinasi yang akan kami kunjungi selama di Bali? Ikuti terus cerita perjalanan kami di episode berikutnya. Masih banyak tempat indah dan pengalaman seru yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Ceritanya Ayah.